ini parah nih. Ini parah nih. Mancing nimbung Yuranto. Ini mancing kolam. Wah. Mancing kolam kembang ini kok mancing nimbung. Melorawa. Kecil di. Ini parah nih. Wah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Siono, masih di channel Siono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami, serta membahas yaitu tentang mengolah pikiran dan perasaan biar hidup kita lebih tentram, nyaman, damai. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru bergabung silakan Anda lihat video saya yang dulu-dulu ya. Sensasi apapun sudah pernah saya bahas, solusinya apa sudah saya bahas. Nah, kalau memang Anda saat ini masih dalam keterpurukan ya, masih merasakan sensasi-sensasi yang orang menyebut 1001 sensasi, ya itu wajar ya. Anda nikmati prosesnya dulu seiring dengan usaha Anda gitu. Ingat, waktu itu tidak akan bisa menjawab kesembuhan Anda. Yang bisa menjawab kesembuhan Anda adalah edukasi Anda, ikhtiar Anda, baik ikhtiar insani, ikhtiar ilahi, seiring waktu berjalan gitu ya. Jadi memang saya tahu Anda ingin segera cepat sembuh, tetapi ya Anda harus begini ya, proses sakit Anda itu lama ya. Tentunya kalau ingin sembuh ya harus sabar begitu ya, nikmati prosesnya. Saya memang lama sekali mengalami itu semua, hampir 3 tahun. Penyembuhan saya pun lama. Saya tidak perlu menyebutkan berapa lama penyembuhan saya, karena nanti takutnya Anda membanding-bandingkan gitu ya. Saya tahu kok Anda saat ini itu pasti perasaannya atau pikirannya itu membanding-bandingkan. Maksud saya membandingkan sensasi. Oh, dia mengalami ini, saya juga. Oh, dia tapi saya kok tidak gitu. Ini nih, oh tidak, bingung Anda. Bingung. Ya. Oke. Sekarang saya akan membahas tentang yaitu pengalaman saya. Saya itu terlalu larut dalam sensasi di lambung gitu. Karena begini ya, asam lambung itu penyebabnya bisa dari faktor makanan Anda, tetapi di sini yang bisa yang banyak mendominasi itu justru dari pikiran. Nah, seiring edukasi yang saya pelajari ya, dan saya terima edukasi itu, oh ternyata asam lambung itu bukan dari pola makan saja, tetapi ternyata pikiran kita itu bisa menyebabkan yaitu namanya keluhan di lambung, asam lambung bisa naik gitu. Nah, karena saya sudah tahu itu, apa yang saya lakukan ya begini, selain saya menjaga pola makan ya, pola makan, saya itu juga harus memperhatikan yaitu pola pikir saya. Kalau memang asam lambung itu murni asam lambung karena yang disebabkan oleh faktor makanan ya, di terapi dokter saja, ini menurut dokter loh ya, di terapi dokter selama berapa bulan itu sembuh ya. Tetapi kalau asam lambung itu berasal dari pikiran, ataupun asam lambung sudah menyebabkan kecemasan atau GAD anxiety disorder, nah ini memang dilema. Di satu pihak Anda harus jaga pola makan, di satu pihak lagi Anda harus juga menjaga pola pikir. Nah, terus mana yang harus kita jaga?
begini ya, dulu saya mantang makanan itu selama 2 bulan. Ya memang agak enak sih, tetapi itu juga kalau pikiran saya lagi cemas, kalut, takut dan sebagainya, itu muncul lagi, gitu. Sampai akhirnya saya itu asam lambung itu akhirnya sudah sembuh ya. Sembuh, saya merasa sudah sembuh. Tetapi kenapa sensasi sempoyongan, keleyengan itu masih saja ada. Tetapi cemas, terus takut, gelisah, insomnia itu sudah hilang. Cuma sempoyongan dan keleyengan saja itu. Nah, berarti begini. Kesimpulan saya ini berarti saya sudah menjaga pola makan. Oke, saya sudah menjaga pola makan dan saya sudah menjaga pola mikir. Akhirnya lambung saya enak, betul enak. Tinggal yaitu sensasi sempoyongan mau pingsan, ya, seperti dunia lain, seperti tidak nyata, seperti bukan diri sendiri, terus mata blur itu masih dan lama sekali. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Asam lambung saya sudah sembuh, tapi kenapa sempoyongan, keleyengan, sensasi mau pingsan, terus seperti di dunia lain, seperti tidak nyata, itu masih mendominasi, masih ada. Kenapa ini? Nah, ini yang membuat saya dulu ada tamu. Oke, saya lanjut lagi. Tadi ada subhanallah, Pak Yai, guru saya, datang ke rumah. Ya Allah, guru malah datang ke rumah sini. Jadi malu saya lanjutkan. Tadi guru itu saya, guru apa namanya, kalau dalam ilmu agama itu tasawuf ya. Saya punya guru lagi yang spiritual Jawa juga ada. Ya, alhamdulillah beliau datang, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, asam lambung saya ini sudah sembuh. Kenapa? Kok sensasi mau pingsan, sempoyongan, keleyengan, seperti dunia lain, seperti tidak nyata, mata blur itu kok mendominasi. Nah, inilah yang namanya saya sudah yaitu pada gejala-gejala psikosomatik ya. Nah, jadi begini. Dulu saya itu terlalu larut dalam sensasi yang di lambung begitu. Saya selalu lambung aja obat untuk lambung, tapi saya tidak memikirkan obat untuk pikiran. Nah, obat pikir itu apa sih? Nah, obat pikir ini kalau Anda muslim ya istighfar, zikir, meditasi ya. Kalau non muslim sesuai agama Anda masing-masing, ya lakukan relaksasi. Ya, relaksasi, meditasi itu bisa dilakukan oleh semua agama. Yang penting kalau Anda muslim sering istighfar ya, zikir begitu. Ya, itu memang kalau memang Anda masih larut dalam sensasi di lambung, Anda harus begini ya. Anda harus begini. Kalau asam lambung ini ada obat di model apapun, dokter, herbal apa kok nggak sembuh-sembuh. Nah, saatnya Anda itu harus beralih ya. Jangan memikirkan sensasi di perut. Cuekin dulu ya, cuekin dulu. Nah, sekarang Anda saatnya menata pikiran Anda. Gitu ya. Nanti kalau Anda sudah menata pikiran Anda, nah, nanti asam lambung Anda itu kalau memang itu dari pikiran Anda pasti sembuh. Gitu. Pasti sembuh. Sebenarnya emang simpel. Pasti Anda bertanya, kenapa Pak Yono asam lambungnya udah sembuh tetapi kok masih merasakan sempoyongan, keliyangan, sensasi mau pingsan? Nah, ini saya juga nggak tahu jawabannya karena itu saya sudah mengalami yaitu gejala-gejala psikosomatik itu. Coba kalau saya dulu itu sudah tahu bahwa asam lambung ini itu berasal dari pikiran saya, mungkin saya bisa bangkit lebih cepat gitu. Memang untuk membedakan saya juga agak susah. Ini saya itu asam lambung karena makanan, karena dispepsia fungsional atau apa. Nah, itu memang saya nggak tahu ya. Jadi yang bisa menilai itu sebenarnya Anda ya. Yang bisa menilai itu sebenarnya Anda. Jadi saya nggak bisa tahu kalau Anda misalnya komen gini, ini. Saya nggak tahu.
Karena Anda harus mempelajari di diri Anda ini. Ya, ketika mungkin Anda sudah mengobati asam lambung Anda dengan segala cara, gonta-ganti dokter, gonta-ganti dukun, gonta-ganti herbal dan sebagainya, lo kok gak sembuh-sembuh? Ini kenapa? Masih aja cemas-cemas ini. Nah, yang perlu Anda pikirkan, yang perlu Anda benahi adalah pikiran Anda, begitu. Ya, jadi intinya, kalau memang asam lambung Anda itu sudah Anda obati terus, kok gak sembuh-sembuh, jangan terlalu larut dalam sensasi di lambung. Anda cuekin, Anda kelola pikiran Anda. Nah, pernapasan, olah nafas, sebenarnya itu bisa menekan, yaitu munculnya atau berlebihnya asam lambung. Karena apa? Pernapasan perut itu yang bergerak adalah perut. Gitu. Nanti Anda pelajari lagi pernapasan perut. Nah, itu yang bergerak perut Anda, memompa, ya, menekan. Gini. Nah, banyak yang menyepelekan yaitu olah nafas. Olah nafas. Olah nafas itu fungsinya banyak sekali. Selain mengobati sakit fisik, ya, juga mengobati terutama sakit pikiran. Kekuatan dari nafas, ya, apalagi Anda olah nafas melakukan dengan benar, ya, benar pokoknya, lembut, cara nariknya harus lembut, nahannya nggak usah lama-lama, menghembuskannya lembut sekali. Itu. Nah, nanti oksigen, ya, oksigen itu akan mengalir ke seluruh tubuh Anda. Darah juga mengalir ke seluruh tubuh Anda dengan normal, gitu. Ya, jadi nadi-nadi Anda itu, yaitu nadi wisesa, nah, itu akan bangkit. Dan energi kundalini yang Anda miliki, itu juga akan bangkit dengan pernapasan, dengan olah nafas, dengan manekung, dengan samadhi, dengan meditasi. Nah, ini memang olah nafas, kalau Anda memang punya guru khusus, ya, Anda saya yakin kalau dibimbing sama guru itu, 3 hari aja udah bisa melakukan pernapasan perut dengan lancar. Jangan memikirkan pernapasan yang lain dulu, perut Anda hafalkan dulu, itu. Ya, memang banyak versi-versi pernapasan itu. Ada yang menghirup dikeluarkan lewat hidung, ada yang menghirup dari hidung dikeluarkan lewat mulut. Nah, kalau saya memang dari dulu saya diajarkan oleh guru saya menghirup lewat hidung, mengeluarkan lewat mulut, gitu. Nah, itu ya. Jadi saatnya Anda jangan larut dalam sensasi yang ada di lambung, gitu. Ya, jangan larut itu. Semakin Anda misalnya kembung, begah, terus Anda larut dalam sensasi itu. Ini minum apa saya ini enaknya? Minum apa ini? Minum apa? Nah, Anda malah kacau nanti. Kalau Anda terlalu larut sensasi di lambung, ya Anda memikirnya lambung aja, tanpa memikirkan pikiran, gitu. Padahal pikiran ini, kekuatan pikiran ini, apabila Anda gunakan, ya, dengan hal yang positif, sugesti yang positif, kekuatan pikiran itu bisa menghancurkan, yaitu yang namanya penyakit, begitu. Menurut guru saya, olah nafas, sugesti, ya, memikirkan dengan memikirkan sesuatu yang positif, saya tujukan di jantung saya, saya tujukan di lambung saya, itu bisa menghancurkan sel-sel kanker. Nah, secara medis terbukti atau enggak saya nggak tahu, itu yang diucapkan oleh guru saya, gitu. Nah, itu jadi selain olah nafas itu bisa merilekskan pikiran, ya, meditasi, relaksasi, itu juga bisa menyehatkan, gitu. Oke, Anda setuju untuk tidak larut dalam sensasi di lambung? Karena apa? Kalau Anda terlalu larut sensasi di lambung, dan lambung, nanti Anda pasti mencari obat lambung, obat asam lambung, dan ternyata nggak bisa menyembuhkan. Nah, saatnya pikiran ini
pikiran ini ya. Anda sudah minum obat, sudah pantang makanan, tapi lambung ini masih aja bermasalah, asam lambung masih naik, begah, terus mules, cenut-cenut, seperti mengganjal di ulu hati. Nah, kalau Anda larut dalam itu terus, ya sudah. Nanti Anda inginnya yaitu, wah ini lambung saya, pasti lambung saya. Nanti terus menebak sendiri, oh enggak, kayaknya jantung saya, kayaknya jantung saya, kayaknya paru-paru saya, kayaknya paru-paru saya. Itu terus. Nanti akan muter itu terus. Akhirnya Anda menjadi hipokondria. Takut menderita penyakit yang parah. Padahal Anda tidak. Gitu. Ya. Jadi saatnya Anda beralih menjaga, mengelola pikiran dan perasaan. Olah jiwa. Ya. Bagaimana saya bisa berpikir yang positif, Pak? Sensasi aja masih datang silih berganti. Iya, saya tahu. Saya tahu, memang tidak mudah. Itulah kenapa perlu sebuah latihan, perlu sebuah edukasi. Gitu. Ya. Nanti lama-kelamaan kalau Anda sudah terbiasa dengan meditasi, dengan olah nafas, dengan ya berpikir yang positif terus, ya memasukkan afirmasi-afirmasi, sugesti-sugesti yang positif. Nanti Anda akan terbiasa dengan hal itu, dan sensasi nanti itu hilang dengan sendirinya tanpa Anda sadar. Gitu. Kalau Anda masih merasakan perut begas sedikit, ya udah, itu wajar. Memang itu sensasinya. Kalau Anda masih merasakan gini, dia nikmati dulu, ya. Itu. Apakah Anda harus berontak? Kenapa? Kok saya begini terus? Kok nggak sembuh-sembuh? Nah, dan itu dibutuhkan sebuah, yaitu edukasi, sebuah motivasi, dan sebuah semangat dan rasa percaya diri harus Anda munculkan. Ya, hilangkan rasa putus asa. Pokoknya Anda harus bangkit dengan pikiran Anda. Ya. Sensasi apapun hadapi dengan tenang. Walau itu susah ya, saya nggak mau berteori ini gampang, susah. Karena saya juga pernah dalam keterpurukan. Ya mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.